Bab 20, Entry Ilegal. Star Dragon, salah satu dari 6 negara. Mayoritas populasi Star Dragon terdiri dari orang-orang kuning, dan lambang nasionalnya adalah naga celestial. Darah buruk antara Star Dragon dan organisasi kriminal dapat ditelusuri kembali ke pertempuran Andrea, di mana organisasi kriminal berkolusi dengan musuh-musuh Star Dragon lain untuk meluncurkan serangan skala besar di kota-kotanya selama periode penting perang. Korban berjumlah ratusan ribu, dan Star Dragon terpaksa menarik semua pasukannya. Saat itu sangat melemahkan status mereka sebagai salah satu dari 6 negara. Semua kota Star Dragon dibarikade oleh pagar listrik yang besar dari kawat berduri, dan satu-satunya cara untuk memasuki kota manapun adalah melalui gerbang utama. Kereta barang tiba di stasiun kereta terbuka yang terhubung dengan pintu masuk kota. Daerah itu seperti pangkalan militer, ada bunker dan menara pengawal yang dijaga oleh tentara. Pasukan ditempatkan di setiap sudut. Lebih dari 1.000 pengembara turun ke alun-alun stasiun. Mereka mulai mengantri untuk inspeksi. Hanya mereka yang dipastikan tidak memiliki persenjataan atau membawa penyakit menular diizinkan masuk. 6 bangsa semua menyambut pengembara. Perang telah menyebabkan kurangnya tenaga kerja dan bakat. Han Xiao perlu menemukan cara untuk menghindari inspeksi. Organisasi kriminal telah menawarkan hadiah untuknya, jadi semuanya bisa serba salah jika dia diakui. Meskipun tujuannya adalah untuk menghubungi Divisi 13, dia tidak bisa mengambil risiko terungkap sebelum itu. Untungnya, ada jalan. Kembali dalam permainan, pemain yang dicari oleh suatu negara hanya harus membayar penyelundup NPC biaya untuk menyelinap masuk. Ada seorang pria yang sangat tidak mencolok di sudut stasiun. Dia tidak mengantri untuk masuk, juga tidak tampak menunggu sesuatu yang khusus. Pria ini adalah biang keladi dari bisnis penyelundupan, dan biasanya, dia hanya akan melayani orang-orang yang dipercaya dalam jaringan mereka. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria yang tampak lemah mendekatinya. Itu tidak lain adalah Han Xiao. "Apakah ini aman?" tanyanya. Pemimpin-pemimpin itu menatap Han Xiao. Wajah itu tidak dikenalinya. "Aman." Pemimpin biola itu terlihat bodoh. "Aku akan membayar dengan ini, cukup." Han Xiao melemparkan ranselnya ke biang keladi. Dia membuka tas untuk melihat ke dalam. Sial, begitu banyak senjata. Sindikat mana yang diperintah bos muda ini? Karena senjata dilarang di ibu kota barat, Han Xiao harus membuangnya dengan satu atau lain cara. "Cukup, tentu saja cukup. Di mana kamu belajar tentang bisnis aku? Itu bukan urusan kamu." Pemimpin biar tidak tersinggung Han Xiao. Dia tahu bahwa dia terlalu ingin tahu dalam kegembiraannya. Dia bangkit dan meminta Han Xiao untuk mengikuti. Han Xiao dituntun ke sebuah van yang diparkir di luar stasiun. Sudah ada beberapa penumpang di dalamnya, dan ketika dia tiba, dia menjadi pusat perhatian. Han Xiao menemukan tempat dan duduk dengan tenang. Jendela-jendela van itu diplester dengan selotip hitam. Van itu akan membawa mereka ke pintu masuk sisi militer rahasia. Selama harganya tepat, petugas yang bertugas akan menutup mata. Seorang pria muda pendek sedang duduk di samping Han Xiao. Bosan, dan melihat bahwa Han Xiao tampak seperti orang yang santai, pemuda itu berbicara kepadanya. "Adik kecil, pertama kali kamu ke ibu kota barat." Han Xiao meliriknya dan menjawab, "Ya, benar. Bagaimana aku harus memanggil kamu?" Petik 2. "Majie, kamu." Han Xiao. "Hani, karena ini pertama kalinya kamu ke ibu kota barat, aku akan memperkenalkan kamu ke kota." Ibu kota barat dibagi menjadi 8 distrik. Distrik 1 adalah pusat pemerintahan, dan tempat para pejabat tinggal. Tidak ada yang diizinkan masuk ke sana. 7 distrik lainnya masing-masing memiliki daya tarik sendiri, tetapi mereka semua diam-diam dikendalikan oleh tembakan besar di dunia bawah. Ingat, jangan pernah menyinggung mereka, atau kamu mungkin kehilangan nyawa kamu. Petik 2. Han Xiao menghela nafas dalam hati. Dunia bawah merujuk pada operasi ilegal seperti narkoba, pelacuran, perdagangan manusia, dan tentara bayaran. Gambaran besar, yang disebutkan Majie ini sebenarnya hanya penjahat kecil. Majie jelas berusaha membual. "Bagaimana dengan tentara?" tanya Han Xiao. Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah kamu mengharapkan mereka menyerbu distrik? Sepupu aku adalah tangan kanan salah satu bos di dunia bawah. Aku datang ke sini untuk mencari, batuk, membantunya, sesumbar Majie. "Wow, kamu sangat keren," jawab Han Xiao. "Dipuji mengirim Majie ke bulan." "Tentu saja. Sepupu aku cukup terkenal di ibu kota barat. Pernahkah kamu mendengar nama besarnya, Macan Tutul?" "Oh, benar, ini pertama kalinya kamu di sini. Apakah kamu di sini untuk mencari perlindungan dengan kerabat?" Petik 2. "Tidak, aku datang untuk mencari pekerjaan dan menetap." Han Xiao memilih jawaban acak. "Apa katamu, mau ikut denganku? Ikuti saudara aku dan kamu akan memiliki masa depan yang cerah." Petik 2. Majie tiba-tiba menjadi bersemangat. Han Xiao menolak tawarannya, tapi Majie tidak mudah dibujuk. "Biarkan aku memberitahumu seperti apa kehidupan sehari-hari di kota. 2 kata, kemiskinan dan kesedihan. Apakah kamu ingin makan makanan manja setiap hari?
6 negara hanya mengadakan pertunjukan untuk menyambut pengembara seperti kamu. Yang benar adalah bahwa mereka hampir tidak peduli tentang kamu. Jika kamu mengikuti aku dapat menjamin bahwa kamu akan diberi makan dengan baik selama sisa hidup kamu. Petik 2. Tidak, terima kasih. Penolakan Han Xiao yang berulang-ulang jelas membuat Ma Jie kesal. Menipu. Kamu akan menyesali ini. Jangan menangis lagi di masa depan. Petik 2. Han Xiao mengabaikan si idiot dan berbalik. Ma Jie memelototinya. Beberapa saat kemudian, Fan itu berhenti di depan terowongan yang tampaknya tertutup. Ada seorang petugas menunggu mereka di sisi lain pagar di terowongan. Dia membuka lorong untuk membiarkan mereka masuk setelah menerima pembayaran dari biang keladi. Ikuti petugas itu, dia akan membawamu ke pinggiran kota. Petugas diam-diam memimpin mereka melewati halaman. Ketika mereka akhirnya melangkah keluar ke matahari, mereka disambut oleh barisan gedung pencakar langit di kejauhan. Saat kelompok itu tersebar, Ma Jie memelototi Han Xiao sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanan. Saat Han Xiao berjalan di jalanan, dia memperhatikan bahwa pakaiannya yang compang camping mendapatkan banyak perhatian. Tanpa uang untuk memuaskan dahaga, ia harus mencari apotek air publik. Yang ia miliki hanya namanya bau busuk selama 7 hari. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar menimbulkan masalah baginya. Setengah jam kemudian, Han Xiao muncul dari pusat perbelanjaan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ada rokok di mulutnya. Kamu telah membuka kunci kemampuan baru, LV. 1. Mencuri. Mencuri meningkatkan tingkat kesuksesan kamu saat mencuri. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak keterampilan kehidupan nyata memiliki penggunaan praktis dalam permainan. Misalnya, seseorang yang memiliki latar belakang militer akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk memahami kemampuan yang berhubungan dengan penembakan dalam permainan. Seperti kata pepatah, seseorang tidak pernah bisa belajar terlalu banyak trik. Han Xiao hanya memperoleh keterampilan dalam pencurian sebagai sarana pertahanan diri terhadap pencuri. Aku, seorang pencuri. Hei, jangan menuduh aku mencuri jika kamu tidak punya bukti. Aku, Yang Mulia Han, adalah warga negara yang taat hukum dan mencintai negara. Kembali di sekolah menengah dan sekolah menengah, aku selalu menjadi murid teladan. Aku berada di 3 teratas setiap tahun. Orang-orang selalu memuji aku karena menjadi seorang pemuda yang saleh, ditambah lagi aku belum pernah mengintip seorang gadis sebelumnya, apalagi mencuri. Adapun sekarang, aku hanya meminjam uang dari jiwa yang sama karena putus asa. Kamu merasakan aku teman. Bab 21, Orang Tua yang Memainkan Catur. Sekarang setelah Han Xiao melarikan diri dari organisasi kriminal, dia tidak lagi memiliki akses ke sumber daya yang dia butuhkan untuk menjadi lebih kuat. Bergabung dengan 6 negara akan menyelesaikan masalah ini. Han Xiao sudah punya rencana di benaknya. Di galaksi, diketahui ada pertemuan rahasia yang tersembunyi di ibu kota barat. Han Xiao tiba di gerbang bengkel yang disembunyikan di dalam gang yang tidak mencolok. Lokakarya itu tidak bernama, tetapi memiliki kunci pas untuk sebuah logo. Pertemuan rahasia akan menjadi milikku dalam hidup ini. Ada meja catur didirikan di pintu masuk bengkel. 2 pria lanjut usia saat ini terlibat dalam permainan. Penampilan mereka sangat kontras satu sama lain. Pria tua yang lebih pendek berjanggut dan memiliki rambut panjang, tidak terawat, sementara pria tua yang lebih tinggi itu anggun dan sopan. Keduanya menatap papan catur dengan saksama. Han Xiao memperhatikan bahwa pria tua jangkung itu memiliki lengan yang hilang. Mereka berdua sedikit memperhatikan Han Xiao saat dia melangkah ke bengkel. Han Xiao melihat papan catur. Mereka sepertinya memainkan permainan intens Go. Tiba-tiba, Han Xiao menyadari bahwa itu sama sekali bukan pergi. Itu Five in a Row. Apa yang kalian lihat sangat serius. Seorang wanita muncul dari dalam bengkel. Apakah kamu perlu sesuatu diperbaiki? Dia memiliki kulit yang putih, pipi kemerahan, dan tingginya sekitar 1,65 meter. Rambutnya dijepit dengan jepit hitam, dan dia mengenakan rompi hitam di atas celana pendek denim. Meskipun Han Xiao tidak akan menyebutnya kecantikan yang memesona, dia memiliki wajah yang sangat menyenangkan. Dia sangat pepatah gadis tetangga yang memiliki mata lembut dan senyum hangat. Dia tampaknya berusia pertengahan 20-an, preferensi pribadi Han Xiao. Wanita di usia 20 dapat dibandingkan dengan buah persik, enak dilihat tetapi belum matang. Wanita di usia 30, di sisi lain, seperti anggur yang matang. Tentu saja, hal-hal ini selalu merupakan masalah selera. Adapun wanita di 40. Bagaimana dengan 50? Wanita berusia 50 tahun tidak bisa digambarkan sebagai buah lagi. Mereka adalah kentang. Boleh aku tahu kalau tempat ini membutuhkan magang? Han Xiao bertanya. Karena suatu alasan, wanita itu sangat gembira mendengar kata-katanya. Dia buru-buru meraih aliran air Han Xiao dan menariknya masuk, seolah takut dia akan berubah pikiran. Masuk, cepat. Kamu mungkin masuk angin. Petik 2. Han Xiao menatap matahari yang terik dan bertanya-tanya, apakah masuk angin dialek di sini untuk struk panas?
Lokakarya itu sebagian besar berwarna hitam dan putih, dan ada lantai 2. Lantai pertama adalah area kerja, dan itu adalah area yang cukup luas. Ada sejumlah platform kendaraan dan meja kerja yang dilengkapi dengan berbagai alat dan mesin. Han Xiao bisa tahu dari noda di meja kerja bahwa mereka relatif tua. Ada juga cukup banyak rak logam yang berjejer di dinding yang ditumpuk dengan segala macam logam dan suku cadang. Nama aku Lu Qian. Aku bos di sini. Kamu bisa memanggil aku Sister Qian, diperkenalkan wanita itu. Kakak Qian, Han Xiao menyapa. Dia kemudian bertanya, aku ingin mengikuti magang di sini. Apakah ada persyaratan? Petik 2. Katakan padaku situasimu, jawab Lu Qian. Kesan pertamanya pada Han Xiao cukup baik. Dia terutama menyukai tatapan mati di matanya, mereka membuat Han Xiao terlihat seperti gelandangan. Dia mungkin akan puas dengan upah rendah, dia berpikir sendiri. Aku datang dari jauh. Nama aku Han Xiao. Aku berusia 21 tahun, dan aku memiliki beberapa keterampilan mekanik dasar. Kamu bisa memanggil aku Teknisi Han. Petik 2. Teknisi Han. Ekspresi bingung muncul di wajah Lu Qian. Dari jauh. Artinya kamu bukan murid Western Capital School. Western Capital School adalah sekolah elit yang hanya bisa diikuti oleh beberapa orang. Sekolah ini mengikuti silabus khusus berdasarkan pengetahuan yang diberikan kepada Aquamarine oleh peradaban galaksi. Di sana, para siswa diajari pengetahuan pugilis dan mekanik. Banyak lulusannya kemudian menjadi tokoh penting di Star Dragon. Namun, karena kurang dari 1 dalam 10.000 orang memiliki kekuatan super, memiliki bimbingan tidak membuatnya lebih mudah untuk membangunkan mereka. Aku hanya belajar beberapa teori mekanik dasar, jawab Han Xiao dengan rendah hati. Sayang sekali, keluh Lu Qian. Maaf. Aku tidak bermaksud seperti itu, dia buru-buru menambahkan. Tidak apa-apa. Pokoknya, aku masih perlu menguji kamu. Aku memang membutuhkan pelayan, tetapi kamu harus memenuhi kriteria aku terlebih dahulu. Petik 2. Lu Qian pergi untuk mengambil alat rumah tangga yang rusak untuk menguji Han Xiao. Sebelum Han Xiao bisa mulai, pria tua pendek di papan catur tiba-tiba berbicara. Nak, mengapa kamu datang ke sini? Lu Qian mengerutkan kening dengan bingung. Bukankah itu hanya untuk mencari pekerjaan? Han Xiao memandang lelaki tua itu dan menjawab, aku hanya mencari pekerjaan. Entah mengapa, jawabannya membuat orang tua itu kesal, dan dia membalik papan catur. Aku pemilik toko ini. Lewati tes aku, dan aku akan memungkinkan kamu untuk tetap tinggal. Petik 2. Oi, Pak Tua Lu, kamu menjadi pecundang lagi, terang lelaki tua jangkung itu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, kata Pak Tua Lu tanpa basa-basi. Tak tahu malu, jawab pria tua jangkung itu dengan putus asa. Divisi Pertahanan Strategis Star Dragon, juga dikenal sebagai Divisi 13. Pikiran Han Xiao berpacu. Pak Tua Lu tidak lain adalah karakter kunci dalam garis pencarian rahasia, dan Han Xiao datang ke sini untuk menemuinya. Namun, apa yang tidak diharapkan Han Xiao menabrak pria tua jangkung di sini. Orang tua ini adalah tokoh penting di Star Dragon, dan Han Xiao tahu bahwa tidak ada gunanya berusaha menyembunyikan identitas darinya. Rencana awal Han Xiao adalah untuk mendapatkan kepercayaan Divisi 13 sebelum mengungkapkan dirinya. Dia bermaksud melakukannya dengan memberi makan mereka dengan intel anonim di organisasi kriminal. Namun, itu tidak mungkin lagi. Harus mengungkapkan dirinya ke Divisi 13 begitu cepat tentu bukan bagian dari perhitungan Han Xiao, tetapi Han Xiao tidak kaku dalam pemikirannya. Karena tetap tersembunyi tidak lagi menjadi pilihan, ia mungkin juga mengungkapkan dirinya dan menunjukkan nilainya kepada mereka. Seperti yang mereka katakan, musuh-musuh adalah teman, Han Xiao dan Star Dragon berbagi kesamaan. Untungnya, dia sekarang berada di kota, jika dia telah diekspos sebelum masuk, itu akan menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk bernegosiasi. Lebih jauh lagi, pergantian peristiwa yang tak terduga mungkin terbukti sebagai hal yang baik. Pria tua jangkung itu sangat berpengaruh, jadi mendapatkan kepercayaan akan memberinya awal yang baik. Tes apa? Tanyanya pada Pak Tua Lu sebagai tanggapan. Pak Tua Lu melihat sekeliling ketika dia mencoba menemukan sesuatu. Tiba-tiba, matanya menyala. Sambil menunjuk lengan orang tua jangkung yang hilang, dia berkata, jadikan dia kaki palsu. Jika itu memuaskannya, kamu lulus. Petik 2. Kenapa menyeretku ke ini? Pria tua jangkung itu bingung, tapi dia dengan cepat memahami niat Pak Tua Lu dari kedipan halusnya. Kakek, kamu terlalu banyak. Bagaimana jika kamu membuatnya takut? Setiap hari, yang kamu lakukan hanyalah minum, bermain catur, dan berjalan-jalan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar repot untuk membantu bisnis? Tidak bisakah aku mendapatkan pelayan? Petik 2. Lu Qian tidak puas, tetapi kata-katanya jatuh di telinga tuli. Pak Tua Lu mengabaikannya ketika dia menatap Han Xiao untuk menjawab. Untuk beberapa alasan, Han Xiao tampak terhibur. Apakah kamu yakin kamu ingin aku membuat lengan palsu yang memuaskannya? Tanyanya untuk menjelaskan. Jika kamu takut maka pergi.
Aku menerima, Han Xiao dengan senang hati menyetujui tugas itu. Dia masih memiliki cetak biru, lengan bionik, yang duduk mengumpulkan debu di inventarisnya. Bukan saja permintaan Patualu terlalu sederhana untuk Han Xiao, itu bahkan memberinya kesempatan untuk menjilat orang tua jangkung itu. Untuk beberapa alasan, semuanya tampak berjalan baik bagi Han Xiao, seolah-olah seseorang sedang mengawasinya. Kamu hanya punya 3 jam, aku tidak punya waktu untuk menunggu sepanjang hari, Patualu mendengus. Kakek, seru Lukian sebagai protes. Membuat anggota tubuh bionik bukanlah tugas yang mudah. Pengukuran pertama-tama harus diambil, diikuti dengan desain, dan terakhir kerajinan. Merancang sendiri akan memakan waktu berjam-jam, dan saat menggunakan meja kerja akan mempercepat banyak proses kerajinan, itu masih akan memakan waktu 2 jam lagi. Benar-benar tidak adil. Namun, Han Xiao tidak bingung sama sekali. Dia mengeluarkan pita pengukur dan bertanya kepada pria tua jangkung itu dengan sopan, "Senior, boleh?" Pria tua jangkung itu melepas pakaian luarnya tanpa repot. Dia mengamati Han Xiao dengan penuh pertimbangan saat pengukurannya dilakukan. Untuk tetap tenang dan percaya diri meskipun ditekan, itu patut dipuji, pikirnya. Tapi mengapa organisasi kriminal memberi hadiah $1 juta padanya? Ya, pria tua jangkung itu memang mengenali Han Xiao. Organisasi kriminal yang mengeluarkan hadiah telah menyebabkan keributan besar di dunia bawah dan ini mengakibatkan wajah Han Xiao menjadi terkenal. Berita seperti itu tidak luput dari telinganya. Sepertinya ada beberapa penjaga yang korup lagi, dia menyimpulkan dari kehadiran Han Xiao di kota ini. Mengapa Han Xiao datang ke ibu kota barat? Apakah dia mengancam Star Dragon? Ini adalah pertanyaan di benak lelaki tua jangkung itu. Dia memutuskan untuk terus mengamati Han Xiao untuk saat ini. Sementara Patualu tidak tahu apa-apa tentang Zero yang terkenal itu, dia punya alasan untuk ingin mengusir Han Xiao. Seorang veteran kawakan sendiri, dia bisa merasakan bahwa Han Xiao telah membunuh sebelumnya. Dia hanya ingin menghindari masalah di mana dia bisa. Sepertinya Wout Lu menyerahkannya kepadaku, pikir lelaki tua jangkung itu ketika keduanya bertukar pandang. Begitu Han Xiao selesai melakukan pengukuran, Lukian menawarinya bantuan. Ceritakan konsepmu, kita bisa menyusun rencana bersama untuk menghemat waktu. Petik 2. Tidak perlu, aku sudah memiliki desain yang sempurna, menolak Han Xiao tanpa terduga. Hanya 2 menit. Mata Lukian membelalak tak percaya. Membualmu mungkin bahkan mencapai bulan. Pak Tualu tertawa terbahak-bahak. Untuk membuat cetak biru lengkap hanya dalam 2 menit adalah tugas yang tidak mungkin baginya, apalagi anak seperti Han Xiao. Han Xiao memberikan daftar bahan dan alat yang dia butuhkan untuk Lukian, yang dengan cepat pergi untuk mengambil semuanya. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan untuk Han Xiao karena tes itu tidak masuk akal dan tidak adil. Han Xiao mulai menggunakan mesin pres untuk membentuk logam menjadi bentuk dan bagian. Dia berencana untuk menggunakan paduan aluminium sebagai bahan inti lengan karena paduan aluminium ringan, namun kokoh, tetapi juga mudah dibentuk. Memiliki bagian-bagian seperti sekrup, paku keling, dan rantai yang disediakan dengan mudah menyelamatkannya banyak waktu. Basic Machinery Affinity memberi Han Xiao intuisi untuk komposisi mesin. Untuk sesaat, sepertinya dia seperti bagian-bagian itu sendiri yang hidup, seolah-olah mereka bersemangat pada prospek untuk dirakit menjadi sebuah mesin. Afinitas dan keterampilan mekanik dengan mesin sangat penting. Setiap level dalam Basic Machinery Affinity meningkatkan kuantitas produksi serta kecepatan kerajinan sebesar 1%. Anggota gerak bionik kelas atas dapat dioperasikan hanya dengan pikiran, dan secara fungsional tidak dapat dilihat dari anggota tubuh yang sebenarnya. Lengan palsu dari Intersoldier adalah versi yang diperkuat dari anggota tubuh seperti itu. Namun, pemasangan prostetik seperti itu akan membutuhkan pembedahan, serta talenta, kontrol, elektromagnetisme dasar, dan integrasi saraf. Dengan sibernetika, dimungkinkan untuk mengganti bagian tubuh manapun, kecuali otak, dengan mesin untuk mengubah seseorang menjadi cyborg yang tidak bergantung pada stamina fisik dan bioenergi, melainkan peningkatan dan penggantian modular. Meskipun cyborg tidak perlu makan atau minum untuk bertahan hidup, dan bisa hidup lebih lama dari manusia normal, hilangnya indera manusia seseorang secara bertahap akan membuat cyborg rentan terhadap manipulasi dan akhirnya menyebabkan mereka kehilangan kesadaran diri. Meskipun hal ini dapat dicegah dengan menerapkan pemikiran program dan parameter logika untuk mengimunisasi satu terhadap pengaruh eksternal, mereka kemudian akan kehilangan kebebasan berpikir. Peradaban yang lebih maju menggunakan metode ini untuk menghasilkan makanan meriam. Prostetik yang dikendalikan oleh suara juga dapat dibuat dengan talenta, kontrol, akustik dasar. Mekanika adalah kelas multilapisan yang mampu memanfaatkan segala macam pengetahuan untuk membuat versi alat yang berbeda untuk tujuan yang sama. Namun, saat ini, Han Xiao tidak sejauh itu sebagai mekanik, dan konsepnya sangat sederhana, dia menggunakan lengan mekanik ringan sebagai model untuk kaki tiruannya. Dia berencana untuk memasukkan dinamika dan rantai ke dalam kaki palsu untuk gerakan realistis. Berbeda dengan arm mekanik ringan, namun, baterai ini akan menggunakan baterai yang bersih dan bukannya bahan bakar yang menyebabkan asap. Pak Tualu memperhatikan Han Xiao saat dia menikmati sebotol bir.
Dia tidak sabar untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Ketika Han Xiao mulai mengelas dan merakit bagian-bagian yang ia ciptakan, lengan palsu mulai terbentuk. Yang lain terkejut oleh fakta bahwa Han Xiao tidak membuat bagian berlebih. Dia benar-benar efisien sejak awal, yang membuktikan bahwa dia benar-benar merencanakan semuanya. Ya Tuhan, dia tidak akan benar-benar berhasil, kan? Gumam Pak Tualu, menyebabkan Lu Qian memelototinya. Kakek yang licik. Melihat mereka terlihat sangat kaget hampir menyebabkan Han Xiao tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin dia bisa gagal ketika dia sudah memiliki cetak biru dalam ingatannya? Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah membuat lengan bionik, kiri versi mekanik, memberi kamu 2000 XP. Lengan bionik, kiri versi mekanik. Barang spesial. Prostetik yang sangat realistis dibuat menggunakan prinsip-prinsip dinamika dan suspensi mesin. Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, lembut, namun sangat tahan lama. Prostetik logam yang dipoles membutuhkan waktu total 2 jam dan 33 menit untuk Han Xiao. Sekali melihat strukturnya dan semua orang yang hadir dapat mengetahui bahwa itu adalah prostetik yang sangat fungsional. Semua orang terkejut. Dia benar-benar berhasil. Saat Lu Qian menutupi mulutnya dengan tak percaya, satu pikiran muncul di benaknya, aku telah mencapai emas. Palsu ini akan terlihat realistis jika kamu menutupinya dengan. Simpan omong kosong itu, mari kita coba sekarang, sela Pak Tualu sambil menelan ludahnya. Meskipun Han Xiao benar-benar melebihi harapannya, pikirannya masih tidak berubah. Pria tua jangkung itu memutar matanya ke arah Pak Tualu dan mengambil kaki palsu untuk memeriksanya. Dia langsung jatuh cinta padanya. Ini pas ditunggulnya dengan sangat nyaman, tidak seperti prostetik lain yang memiliki keterikatan yang tidak dapat disesuaikan dan kaku. Alasan dia tidak suka memakai lengan palsu adalah karena mereka selalu menghalangi pergerakannya. Namun, ciptaan Han Xiao tidak memberinya masalah ini. Rasanya sangat realistis sehingga ketika dia memindahkannya, rasanya seperti dia menumbuhkan kembali lengannya. Suspensi elastis memungkinkannya untuk dengan mudah membuat gerakan sederhana. Kesempurnaan. Ini adalah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaannya tentang hal itu. Apa yang kamu pikirkan? Memuaskan, tanya Pak Tualu dengan dingin sambil menyesap birnya. Lu Qian menatap cemas pria tua jangkung itu dengan cemas. Pria tua jangkung itu mendapati dirinya di tempat yang sempit. Haruskah dia membantu temannya, atau haruskah dia mengatakan perasaan sejatinya? Mana yang lebih penting? Benda ini luar biasa, aku puas. Pak Tualu mengeluarkan birnya dan menatap lelaki tua jangkung itu sambil terus-menerus batuk. Kami bukan sekutu, kami punya rencana. Karena kamu suka, kamu bisa memilikinya. Han Xiao tidak terkejut sama sekali. Pria tua jangkung itu menganggukkan kepalanya dan menjawab, aku akan mengingat kebaikan ini. Pak Tualu terperangah. Lengan itu dibuat dengan bahan aku. Apakah kamu meminta izin aku? Kalau begitu, bisakah aku tinggal? Han Xiao menoleh pada Pak Tualu dan bertanya, bibirnya melengkung. Goncangan Pak Tualu langsung berubah menjadi malu. Ketika dia berbalik untuk menuju ke atas, dia dengan enggan menjawab, apapun, jika kamu ingin tinggal, maka tetaplah. Mari kita lihat berapa lama kamu akan bertahan. Petik 2. Lu Qian mengibaskan tinjunya dalam perayaan. Pria tua jangkung tersenyum pada Han Xiao sebelum meninggalkan bengkel. Setelah berjalan keluar dari gang, ia memasuki sebuah mobil sedan hitam yang telah menunggunya. Sopir dengan hormat memberikan telepon genggam kepadanya. Ketika lelaki tua jangkung itu mengangkat telepon, seluruh sikapnya berubah total. Dia sekarang terlihat sangat keras, orang yang sama sekali berbeda dari lelaki tua yang ramah dari sebelumnya. Buronan organisasi kriminal telah menyelinap ke ibu kota barat. Ini koordinatnya. Dia berbicara dengan suara berat. Mintalah Departemen Intelijen mengawasinya untuk saat ini. Aku telah melakukan kontak dengan target, dan perlahan-lahan akan mengetahui niatnya. Kecuali jika perlu, jangan bertindak. Petik 2. Para desertir organisasi kriminal sangat dihargai oleh 6 negara karena mereka terkadang memegang informasi yang berharga. Sayangnya, sebagian besar desertir itu biasanya anak kecil. Han Xiao, di sisi lain, adalah orang pertama yang mengeluarkan hadiah untuknya, maka kemungkinan besar dia memiliki informasi penting. Di bengkel, Han Xiao mengalihkan pandangannya dari tempat lelaki tua jangkung itu pergi. Penampilannya seharusnya membuat pria tua jangkung itu tahu bahwa dia tidak bermusuhan, dan meletakkan dasar untuk hubungan yang lebih baik. Ada 3 hal untuk Han Xiao dapatkan dari datang ke bengkel. Yang pertama adalah Pak Tualu menyimpan koleksi pengetahuan dasar yang berhubungan dengan mekanik yang sangat komprehensif. Yang kedua adalah bahwa bengkel ini adalah tempat yang baik untuk bersembunyi dari organisasi kriminal. Sementara organisasi kriminal memata-matai seluruh 6 negara, mereka tidak tahu setiap sudut dan celah. Lokakarya ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tidak mereka sadari. Dan bahkan jika mereka menemukannya, ada Pak Tualu. Pak Tualu jauh lebih kuat daripada Hila saat ini. Meskipun dia tampak seperti orang yang tidak ada gunanya, dia sebenarnya adalah salah satu dari sedikit manusia super kelas D di planet ini.
Di planet pemula dalam versi 1.0, manusia super terkuat hanya kelas C. Ada banyak diskusi mengenai mengapa mekanika adalah kelas manusia super, seperti, jika mekanika terbatas pada standar manusia normal, itu akan membatasi penemuan mereka lebih dari 90%, dan hanya manusia super yang dapat menggunakan beberapa kekuatan yang lebih kuat. Mesin yang mereka buat, pada tingkat yang lebih tinggi, ada persyaratan yang lebih ketat untuk menggunakan mesin yang dibuat mekanik. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat digunakan oleh 4 kelas lainnya, tetapi hanya oleh mekanika. Mekanik tidak semua tentang senjata besar dan robot raksasa. Seorang mekanik tingkat tinggi dapat berspesialisasi dalam salah satu dari banyak hal. Mereka mungkin lebih suka menggunakan pedang, berspesialisasi dalam pembunuhan, atau bahkan pilot mobile suit. Ini hanyalah beberapa kemungkinan tak terbatas yang ditawarkan kelas. Informasi resmi menggambarkan kelas sebagai berikut, ahli mesin tempur dan pemadatan. Sangat seimbang. Petik 2. Setelah belajar teknologi kompresi dan teknologi spasial, mekanik akan dapat membongkar dan mengompres mesin besar menjadi kapsul kecil yang dapat mereka aktifkan kapanpun mereka ingin merakitnya kembali secara instan. Setelah mempelajari keterampilan tertentu seperti perakitan cepat, mekanika dengan sejumlah besar energi akan dapat membuat mesin dengan cepat tanpa memerlukan alat atau peralatan. Yang mereka butuhkan adalah energi yang cukup dan bahan-bahan yang diperlukan, dan mereka akan dapat melewati proses penciptaan dan secara instan menciptakan apapun yang mereka butuhkan. Inventaris pemain realistis terhadap berat badan, dan dengan kemampuan ini, mekanik adalah satu-satunya kelas, terlepas dari penyihir dan ESP telekinetik, untuk dapat mengabaikan batasan berat. Alasan ketiga bahwa Han Xiao datang ke bengkel adalah yang paling penting, untuk alur cerita rahasia. Imbalannya adalah beberapa cetak biru peralatan ilahi tingkat awal. Di masa depan, Patua Lu akan meninggalkan bengkel dan meninggalkan brankas digital yang berisi cetak biru ini. Dia akan menginstruksikan Lu Qian untuk memberikannya kepada ayahnya, Lu Cheng, yang adalah seorang panglima perang di antara para pengembara. Dia dan ayahnya, Patua Lu, selalu memiliki hubungan yang buruk. Kembali dalam permainan, seorang pemain berhasil menyelesaikan garis pencarian yang membosankan dan mendapatkan kata sandi ke brankas. Dia kemudian harus dengan susah payah mencari bahan yang diperlukan untuk membuat peralatan itu. Namun, itu semua terbukti sepadan. Hanya dengan peralatan itu, ia mampu mendominasi arena PVT dan mencetak rekor tertinggi dari 38 kemenangan berkelanjutan. Sementara semua waktu dan usaha itu pasti sepadan untuk pemain itu, Han Xiao tidak harus melewati seluruh garis pencarian karena dia sudah tahu kata sandi. Meskipun garis pencarian rahasia adalah pencarian yang kompetitif, dan hanya satu orang yang bisa menyelesaikannya, pemain lain yang mencobanya juga mempelajari kata sandi ke brankas. Karena itu bukan masalah besar, kata sandi itu diposting bersama informasi ke jalur pencarian di berbagai forum. Namun, alur cerita hanya terjadi setelah rilis, jadi masih ada banyak waktu sebelum itu. Han Xiao bermaksud untuk membina hubungan yang baik dengan mereka terlebih dahulu. Untuk perlengkapan yang saleh, aku akan menjelaskan magang kamu. Makanan dan akomodasi kamu akan disediakan untuk, ada kamar yang tidak digunakan di lantai 2. Lingkup pekerjaan kamu akan terdiri dari membantu pekerjaan pemeliharaan, serta pesanan. Aku akan membayar kamu $1.000 sebulan, apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Lu Qian menatap Han Xiao dengan gugup. Dia tahu bahwa dia ahli, tetapi dia benar-benar tidak punya uang untuk menawarkan gaji yang lebih tinggi. Aku menerima, kata Han Xiao tanpa ragu, di mana dia bersukacita. Di lantai 2 adalah apartemen lengkap-lengkap dengan ruang tamu, dapur, dan beberapa kamar tidur. Lu Qian membawa Han Xiao ke kamarnya. Itu hanya dilengkapi dengan tempat tidur kayu, lemari pakaian, rak buku, dan ruang kerja kecil. Ini sekarang kamarmu, kata Lu Qian dengan gembira saat dia menyerahkan kunci ke Han Xiao dan mulai membersihkan area itu. Dia benar-benar tidak bisa lebih bahagia. $1.000 adalah jumlah uang yang sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk biaya makan bulanan rata-rata orang. Han Xiao mencuri. Aku harus memperlakukan anak ini dengan baik sehingga dia tidak akan lari. Dia berpikir sendiri. Han Xiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah pelamar pekerjaanlah yang gugup, bukan bos? Lu Qian pergi setelah membereskan kamar. Han Xiao naik ke tempat tidur dan menutup matanya. Sekarang, dia harus menunggu divisi 13 untuk mendekatinya. Aku belum cukup kuat. Han Xiao mengerti bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan Star Dragon untuk berurusan dengan organisasi kriminal. Dia harus menjadi jauh lebih kuat agar bisa menangani sendiri masalahnya. Bagaimanapun, untuk saat ini, ia juga harus cukup kuat untuk mendapatkan perhatian khusus divisi 13. Karena tidak ada pencarian untuk dilakukan atau monster untuk diburu, satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat sekarang adalah melalui kerajinan. Han Xiao akan membutuhkan uang untuk membuat mesin, jadi dia berencana mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kota memberinya banyak peluang, perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Dengan hanya 6 bulan tersisa untuk diluncurkan, ia harus menghargai waktu yang tersisa. Setelah beristirahat sebentar, Han Xiao kembali ke bawah.
Lukian sedang mengerjakan alat rumah tangga di meja kerja. Celana pendek denimnya benar-benar menonjolkan lekuk tubuhnya yang ceria, dan Han Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik kakinya yang panjang dan ramping. Perintah ada di laci, katanya kepada Han Xiao saat dia menyeka keringatnya dengan handuk. Lokakarya tidak melihat banyak bisnis dan sebagian besar pesanan adalah pesanan di muka. Han Xiao memilih beberapa yang mudah dan mulai bekerja. Pada jam 7 malam, mereka tutup untuk hari itu. Lukian berubah menjadi gaun putih yang nyaman dan membiarkan rambutnya terurai, memberinya suasana seperti saudara perempuan yang baik hati. Ada tambalan yang dijahit ke gaunnya, menyiratkan bahwa mereka tidak melakukannya dengan baik secara finansial. Han Xiao bertanya-tanya apakah alasan dia memakai begitu sedikit selama bekerja adalah jika dia menyimpan kain. Pak Tualu akhirnya menunjukkan wajahnya untuk makan malam. Mari makan. Pak Tualu dengan rambutnya yang panjang dan berantakan tampaknya bukan tipe orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Makanan mereka, memang, selalu disiapkan oleh Lukian. Han Xiao mengambil sepotong char siu satu dengan sumpitnya dan meletakkannya di mulutnya. Itu berlemak tetapi tidak berminyak, dan sangat enak. Han Xiao tampak sangat senang. Lezat, kan? Tersenyum Lukian dengan gembira. Sekarang ini adalah makanan yang layak. Apa yang telah aku makan selama 6 bulan terakhir? Masih banyak, jadi makanlah perlahan, tambahnya, senang melihat nafsu makannya yang rakus. Ketika mereka terus makan, Pak Tualu tiba-tiba bertanya, siapa sebenarnya kamu? Han Xiao, menghentikan sumpitnya di udara, menjawab, aku hanya orang biasa. Apakah kamu pikir kamu bisa menipu aku dengan kebohongan yang terang-terangan, nak? Katakan yang sebenarnya, pria tua itu mendengus. Mata Han Xiao berkedut. Dan bagaimana jika aku tidak mau? Tidak mau. Tiba-tiba, Pak Tualu memiringkan kepalanya ke belakang ketika dia mulai melepaskan aura dominan yang aneh, melankolis liar yang mengancam akan menelan Han Xiao. Ekspresi keseriusan muncul di wajah Han Xiao. Memutar, dia melompat mundur sejauh 5 meter, mengangkat kedua lengannya dalam bentuk penjaga salib untuk mempertahankan diri. Mata Pak Tualu menyipit. Aku memiliki keterampilan yang dapat membunuh jiwa target dalam sekejap. Apakah kamu ingin mengujinya? Tanyanya. Apakah keterampilan yang saleh seperti itu benar-benar ada? Wajah Han Xiao mulai pucat. Tingkat kekuatan yang aku raih tidak dapat dipahami oleh orang-orang seperti kamu. Pak Tualu mendengus menjawab. Tiba-tiba, awan hitam, badai muncul dari belakang Lukian. Petir bergerak dan guntur meraung. Mengenakan senyum biasa seperti yang selalu dia perlihatkan, dia mengetuk meja dengan sumpitnya dan memesan dengan jelas, duduk dan makan. Keduanya langsung kembali ke posisi semula dan terus makan, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Ibu kota barat sangat luas, terdiri dari 8 distrik dan 3 benteng yang saling terhubung oleh jalan militer. Distrik 1 adalah distrik pusat dan pusat pemerintahan ibu kota barat. Warga biasa tidak diizinkan masuk. Meskipun 6 negara bersatu melawan organisasi kriminal, mereka tetap saling bersaing. Bagaimanapun, aliansi hanya bersifat sementara. Pembunuhan tokoh-tokoh penting sering terjadi di antara 6 negara, dan meskipun mereka akan selalu menyalahkan insiden ini pada organisasi kriminal atau individu berbahaya lainnya, pemerintah tahu bahwa 70% dari mereka saling melakukan. Organisasi kriminal, tentara pengembara, agen intelijen dan pialang, pedagang senjata ilegal, penjahat individu, pembunuh bayaran, peretas, dan jenis kelompok terdu lainnya terdiri dari dunia bawah planet. Menara Dragonhorn adalah bangunan utama pemerintah, tempat para petinggi beroperasi. Dindingnya dianggap cukup kuat untuk mengusir rudal antar benua. Markas besar Departemen Rahasia terletak di bawah Menara Dragonhorn. Di bawah Menara Dragonhorn, pada tingkat bawah tanah yang tidak diungkapkan adalah divisi pertahanan strategis Star Dragon. Lusinan layar tergantung di dinding, menampilkan data dan informasi yang tak terhitung jumlahnya. Agen intelijen mengetik di keyboard mereka sementara lebih sibuk. Tempat ini adalah jaringan pusat pemerintah, di mana informasi disaring dan disalurkan. Divisi 13 tidak hanya berfungsi sebagai telinga dan mata Star Dragon, tetapi juga sebagai pisau tersembunyi. Pelaporan 0 telah ditemukan. Seorang sekretaris wanita berkacamata berwajah lembut buru-buru mengetuk pintu kantor direktur departemen. Seorang pria berwajah keras duduk di belakang meja. Air liur bisa terlihat di sudut mulutnya. Bicaralah, katanya dengan suara rendah. Direktur, apakah kamu diam-diam tidur siang lagi? Sekretaris berkacamata menatapnya. Potong omong kosong. Direktur intelijen melotot ke belakang. Berbicara. 0 saat ini bersembunyi di toko perawatan mesin di distrik 7. Direktur itu berputar menjauh dari sekretarisnya dan dia bisa mendengarnya menghela napas dalam-dalam dengan punggung menghadap ke arahnya. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk menghadapnya lagi dan berkata, para petinggi ingin mengadopsi pendekatan yang ramah. Kamu baru saja berbalik untuk menghapus air liurmu, kan? Aku benar-benar menyesal mempromosikanmu. Sekretaris itu mendorong kacamatanya ke atas dan mengabaikannya. Bagaimana tepatnya kita melanjutkan?
Karena Zero datang ke ibu kota barat sendirian, dia pasti ingin bekerja sama. Aktifkan protokol perlindungan segera. Kita tidak boleh membiarkan agen kriminal mengetahui kehadirannya di sini. Mintalah para peretas mencegat berita apapun dari jejaknya dan mencegah kebocoran. Juga, kirim agen rahasia untuk memeriksanya, dia mungkin hanya mata-mata yang mereka kirim. Dapatkan konfirmasi sebelum melakukan kontak langsung. Petik 2. Seorang pengkhianat bernilai karunia $1 juta. Ada dua kemungkinan, apakah dia memiliki informasi penting, atau dia memiliki kekuatan besar. Untuk saat ini, kami tidak dapat memastikan seberapa berbahayanya dia, jadi lanjutkan dengan sangat hati-hati. Aku tidak ingin mengulangi apa yang terjadi dengan Black Spider. 2 jalan dibom namun kami gagal menangkapnya. Aku dimarahi selama 2 jam penuh oleh menteri karena hal itu. Petik 2. Karena bengkel itu tidak sesibuk itu, Han Xiao punya cukup banyak waktu luang untuk mencari penghasilan tambahan yang ia butuhkan. Carol Jangkir, tempat pembuangan terbesar di Distrik 7. Di sini, tumpukan sampah tak berujung disortir setiap hari. Tempat ini jatuh di bawah wilayah bos dunia bawah yang dikenal sebagai rakun besar. Di mana ada cahaya, akan ada bayang-bayang, seperti masyarakat, dan ini berlaku lebih benar di masa kekacauan. Meskipun ibu kota barat adalah ibu kota utama Star Dragon, itu tentu saja bukan tempat suci bagi yang taat hukum. Itu disusupi dengan mata-mata dari negara lain, dan diganggu oleh jaringan kriminal dan bisnis ilegal. Bos kecil seperti Big Raccoon mungkin terkenal, tetapi mereka jelas bukan pemain kunci. Ketika Han Xiao memasuki tempat rongsokan dengan topeng debu, dia dihentikan oleh beberapa penjahat yang tampak kejam. Nak, kamu di lingkungan yang salah. Seorang preman botak dan berotot menghalangi jalan Han Xiao saat dia menatapnya. Bagi mereka, Han Xiao, dengan tubuh kecilnya, tampak seperti sasaran empuk untuk digertak. Han Xiao, tidak terpengaruh, berbicara. Aku ingin melihat Rakun. Preman langsung meledak dalam tawa. Kami tidak punya waktu untuk bermain denganmu, nak. Larilah pulang ke Mumi, atau aku akan mematahkan kakimu, mengancam preman botak itu. Apakah itu yang dikatakan Rakun tentang anjingnya? Apa katamu? Preman botak itu sangat marah. Dia mulai meraih kerah baju Han Xiao. Han Xiao menatap balik ke preman dengan tenang saat dia meremas pergelangan tangannya. Rasa sakit menyebabkan preman melepaskan cengkramannya, dan ketika dia melihat pergelangan tangannya, dia menemukan bahwa sudah ada bekas luka memar pada mereka. Teman, geng mana kamu berasal? Ekspresi preman botak telah berubah menjadi hati-hati. Tiba-tiba, dia berhenti untuk mendengarkan gagang teleponnya dan menjauh dari jalan Han Xiao, berkata, bos ingin bertemu denganmu. Han Xiao mengikuti preman botak itu dan dibawa ke tempat peristirahatan di dalam tempat rongsokan tempat seorang lelaki kurus duduk bersila di sofa sambil menikmati segelas anggur merah. Dari penampilannya saja, sulit untuk percaya bahwa pria ini adalah Rakun terkenal yang memerintah dunia bawah Distrik 7. Aku dengar kamu ingin melihatku. Siapa namamu? Tanyanya dengan santai. Teknisi Han, jawab Han Xiao. Rakun mencibir. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi padamu jika kamu hanya membuang-buang waktuku. Alasan mengapa dia setuju untuk membiarkan Han Xiao masuk adalah karena dia penasaran untuk melihat bisnis apa yang dimiliki seorang bocah yang terlihat beringus. Tiba-tiba, Han Xiao mengulurkan tangan untuk mencuri senjata preman botak. Preman botak itu merasakan tarikan di pinggangnya dan berbalik, tapi sudah terlambat. Mendengus di belakang Rakun buru-buru menarik senjata mereka. Apa artinya ini? Dia bertanya dengan gugup. Preman botak adalah salah satu bawahannya yang paling terpercaya, dan dia cukup kuat untuk menghadapi 10 orang pada saat yang sama. Namun, dia tidak dapat bereaksi terhadap kecepatan Han Xiao. Siapa anak ini? Tanpa diduga, Han Xiao mulai membongkar pistolnya, tapi itu bukan pembongkaran sederhana. Pistol terurai hampir secara instan, seolah-olah Han Xiao sedang melakukan semacam sihir, bagian yang dibongkar jatuh dan tersebar ke lantai. Senjata api adalah keuntungan pasti. Aku dapat membantu kamu membuatnya dengan imbalan sedikit kompensasi. Petik 2. Anak ini bisa membuat senjata. Senjata api sangat diminati di pasar gelap. Menggunakan senjata dan membuat senjata adalah dua konsep yang sepenuhnya terpisah. Mekanik yang tahu cara membuat senjata jarang dan sangat dihargai. Meskipun Rakun adalah pemimpin geng, mereka hanya penjahat kecil. Untuk dapat menemukan mekanik yang mau membuat senjata untuk mereka tidak dapat dibayangkan, namun, inilah Han Xiao. Ini kesempatanku, pikir Rakun. Pengaturan apa yang ada dalam pikiranmu? Aku akan membuat daftar bahan dan bagian untuk kamu kumpulkan. Manufaktur dan perakitan semua akan dilakukan oleh aku. Aku akan datang ke sini untuk bekerja selama 2 jam setiap pagi. Aku ingin $1.500 per senjata, dan kebebasan untuk mengambil apapun yang aku inginkan dari tempat barang rongsokan ini. Petik 2. Han Xiao sudah menganalisis secara menyeluruh senjata organisasi kriminal. Dia sekarang dapat dengan mudah membuat senjata sederhana. Karena aku memberikan materi, $1.000, negosiasi Rakun. Han Xiao langsung berbalik dan mulai berjalan pergi. Ini menyebabkan Rakun menjadi bingung. Dia hanya mencoba menguji Han Xiao,
dan tidak mengharapkan reaksi sebesar itu. Tunggu, kami akan mengikuti tagihan kamu, katanya dengan tergesa-gesa. Satu pistol bernilai $3.000 hingga $4.000 di pasar gelap. Biaya meminta Han Xiao masih cukup masuk akal. Siapkan meja kerja, beserta bahan-bahannya. Aku akan datang mulai besok dan seterusnya. Aku akan pergi memeriksa tempat barang rongsokan sekarang. Petik 2. Seorang pengrajin yang terampil selalu memiliki kekuatan untuk mendikte persyaratannya. Han Xiao tahu betul nilainya sendiri. Selain itu, kekuatan dan identitasnya yang sebenarnya adalah misteri bagi mereka. Ini memberinya keunggulan. Han Xiao menyelamatkan banyak bagian dari tempat barang rongsokan sebelum pergi. Ketika dia pergi, dia memperhatikan bahwa seseorang mengikutinya. Jelas, Rakun berusaha mencari tahu lebih banyak tentang dia. Namun, bagi Han Xiao, melepaskannya dari penjahat adalah tugas yang mudah. Divisi 13 akan belajar keterampilan mekanik aku. Pikir Han Xiao pada dirinya sendiri. Fakta bahwa dia bekerja dengan Rakun pasti akan diketahui oleh mereka. Bagaimanapun, itu adalah cara untuk menunjukkan kemampuannya kepada mereka, ditambah dia juga membutuhkan kesempatan untuk membuat mesin untuk pengalaman. Alasan dia memilih Rakun adalah karena kedekatan tempat barang rongsokan. Ketika dia kembali ke bengkel, Luqian mempertanyakan keberadaannya. Aku pergi ke tempat barang rongsokan, kata Han Xiao, menunjuk ke tas besar suku cadang di tangannya. Tempat barang rongsokan, tempat itu tidak aman, jangan pergi ke sana di masa depan. Petik 2. Luqian tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan Han Xiao di waktu luangnya selama dia melakukan pekerjaannya dengan benar. Bahkan, dia punya titik lemah bagi orang-orang yang tidak menuntut bayaran tinggi. Han Xiao mengesampingkan suku cadang dan memanggil antarmuka. Dia masih memiliki banyak poin bakat yang tidak digunakan, dan dia memutuskan dia akan membuang semuanya ke dua talenta, senjata, yang tidak terkunci. Workshop ini adalah harta karun pengetahuan mekanik. Itu adalah salah satu tempat terbaik untuk naik level sebagai mekanik. Han Xiao pergi mencari Patualu untuk meminjam beberapa bukunya. Dia menemukannya terkurung di kamarnya seperti yang dia harapkan. Aku ingin meminjam beberapa buku pengetahuan mekanik. Pergi, kamu. Tidak ada satu buku untuk kamu di sini. Petik 2. Jangan terlalu picik. Anggap itu sebagai investasi untuk seorang pria muda yang menjanjikan dan membesarkannya. Petik 2. Petik 2. Sepertinya kamu lebih berkulit tebal daripada aku. Namun, aku tidak ingin meminjamkan buku-buku aku kepada kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Petik 2. Apa, memang, yang bisa dilakukan Han Xiao tentang hal itu? Hari berikutnya, Luqian memasuki kamar Patualu dengan kunci cadangan dan mencuri beberapa buku untuk Han Xiao. Patualu marah. Kenapa aku punya cucu yang tidak setia? Tunggu saja, aku akan membuat kamu meninggalkan bengkel ini. Petik 2. Di galaksi, misi peningkatan setiap pemain tidak selalu sama. LFV. Han Xiao 20 misi kemajuan dapat dihitung sebagai salah satu yang lebih sulit karena pengetahuan kemajuan sangat jarang di planet pemula. Faktanya, kesulitan kemajuannya sebenarnya sebanding dengan seorang LFV. 41. Kebanyakan LFV, 20 karakter biasanya tidak dapat menemukan pengetahuan dasar bahkan untuk satu pohon bakat. Beberapa yang tidak beruntung bahkan tidak memiliki kelas utama. Karena tidak ada pengetahuan lanjutan di bengkel, Han Xiao hanya bisa belajar lebih banyak pengetahuan dasar. Namun, Han Xiao puas dengan ini. Menemukan buku pengetahuan adalah masalah umum bagi para pemain. Beberapa pemain bahkan tidak dapat mempelajari semua pengetahuan dasar kelas mereka oleh LFV. 40 atau bahkan LFV. 50. Untungnya bagi Han Xiao, bengkel itu berisi satu set lengkap pengetahuan mekanik dasar, yang lebih dari memberinya awal, itu adalah jalan tol ke garis finish. Hukum kontak antar galaksi edisi ke-7. Ketika bersentuhan dengan peradaban baru, 127 tindakan mengganggu ini harus dihindari, perang, manipulasi gen. Inilah sebabnya mengapa planet Aquamarine tidak diberi teknologi mutakhir. Pengetahuan lanjutan adalah yang terbaik yang ditawarkan planet ini, dan bahkan itu sendiri sangat dikendalikan dan diperlakukan sebagai rahasia besar. Tambahkan satu poin bakat ke senjata dasar. Ya tidak. Tambahkan satu talenta poin ke komposisi bahan dasar. Ya tidak. Memastikan. Basic Weaponry berisi pengetahuan tentang cara membuat senjata sederhana dan senjata konvensional. Ini juga meningkatkan penguasaan dan kecepatan kerajinan. Komposisi bahan dasar adalah salah satu bakat senjata inti. Kualitas dan tingkat produk dipengaruhi oleh bahan-bahannya, dan banyak bahan utama untuk mesin tingkat tinggi adalah senyawa sintetis yang harus dibuat. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah belajar 5 talenta senjata. Kamu telah membuka kunci pemurnian novice dan kelebihan. Kamu telah membuka kunci cetak biru robot rover. Pemurnian pemula memungkinkan seseorang memperbaiki bahan yang berkualitas lebih tinggi. Keterampilan atau kemampuan apapun dengan istilah FIS pemula, atau dasar, umumnya adalah versi terendah dari diri mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka akan memiliki versi yang lebih maju.
Misalnya, penyulingan molekuler yang memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi molekuler sesaat hanya dengan mengeluarkan energi. Bahan dinilai mirip dengan peralatan. Tentu saja, semakin tinggi nilainya, tetapi dua bahan dari nilai yang sama juga bisa memiliki nilai yang berbeda. Sebagai contoh, biji besi biasa bernilai sekitar $13 per pon, sedangkan biji besi gelap bernilai sekitar $45 per pon. Keduanya adalah bahan umum. Kelebihan keterampilan aktif. Kuras energi untuk sementara meningkatkan output mesin sebesar 30-50% dengan biaya daya tahan. Jika Han Xiao mengaktifkan keterampilan ini bersama dengan lengan mekanik ringannya, kerusakan dan pertahanannya akan meningkat secara signifikan. Namun, dengan hanya 120 energi, dia hanya akan dapat mempertahankan keterampilan selama 10 detik atau lebih. Aku akhirnya membuka kunci keterampilan aktif. Han Xiao bersukacita. Mekanik memiliki begitu sedikit keterampilan aktif di tingkat awal sehingga cukup menyedihkan. Pelariannya dari Germinal akan jauh lebih mudah jika dia memiliki keterampilan aktif saat itu. Cetak biru robot rover adalah cetak biru robot tingkat awal yang mudah didapat. Itu adalah robot utilitas tingkat rendah yang dapat dilengkapi dengan senjata dan baju besi untuk tujuan pertempuran, kepanduan, dan pertahanan, dan juga mampu menghancurkan diri sendiri. Itu tidak dibuat untuk tujuan tertentu, tetapi dapat dimodifikasi dan ditingkatkan. Mereka banyak digunakan untuk pencarian dan penambangan. Mendapatkan begitu banyak dari hanya 2 poin bakat, sangat murah. Tiba-tiba, dia melihat Patualu merayap ke arahnya. Apa yang kamu tampak sangat bersemangat tiba-tiba? Han Xiao memutar matanya ke arahnya, menjawab, apakah kamu tidak terlalu usil? Yang ingin tahu, kenapa? Patualu mengambil waktu sejenak untuk memeriksa dirinya sendiri. Ini jam kerja, jika kamu tidak membantu maka pergilah. Selalu kian saat dia membanting obor lasnya. Wajahnya memerah dan meneteskan keringat di bawah kacamata pelindung yang dikenakannya. Bocah kecil, gerutu Patualu sambil membawa botol birnya keluar untuk berjalan-jalan. Pemilik toko, apakah ini bengkel? Seorang pelanggan tiba begitu dia pergi. Itu adalah pria parubaya. Han Xiao berbalik untuk melihat tamu itu, dan dia memperhatikan pria itu sedang menatapnya. Pria itu segera mengalihkan pandangannya. Mencurigakan, pikir Han Xiao. Ketika dia semakin memperhatikan keseimbangan rata-rata di atas dan pijakan yang kokoh, dia menyadari bahwa pria itu kemungkinan besar adalah agen dari Divisi 13 yang telah dikirim untuk mengujinya. Lukian berjalan maju untuk menerimanya dengan senyum sopan. Selamat datang, apa yang perlu kamu perbaiki? Petik 2. Mobil aku mogok, jawab pria parubaya itu ketika dia melihat Han Xiao. Itu di luar. Baiklah, tidak masalah. Tepat ketika Lukian hendak mengambil peralatannya, pria parubaya itu tiba-tiba menunjuk Han Xiao dan berkata, aku ingin adik kecil ini memperbaiki mobilku. Lukian tertegun. Apakah aku tidak terlihat cukup mampu? Kamu menjadi seksis. Aku akan melakukannya, Han Xiao setuju ketika dia mengambil toolkit dari bosnya yang sedih. Pasangan itu keluar dari gang ke jalan utama, di mana sebuah mobil sedan tua dihentikan di pinggir jalan. Ini mobilnya. Han Xiao mengangkat kapnya, memeriksa bagian dalam, dan dengan cepat mulai melakukan perbaikan. Saat Han Xiao bekerja di mobil, pria parubaya itu mencoba untuk mengobrol. Nak, kamu masih sangat muda, bukan? Aku 30. 30. Apakah kamu pikir aku buta atau apa? Pria parubaya itu hampir tersedak. Bagaimana aku harus memanggilmu? Dia bertanya. Kamu harus menunjukkan ketulusan ketika meminta nama seseorang, jawab Han Xiao tanpa menatapnya. Aku Feng Jun, jawab pria parubaya itu dengan canggung. Itu nama yang bagus, puji Han Xiao, kecuali bahwa dia tidak terdengar sedikit pun tulus, membuat setengah bayar tak bisa berkata-kata. Tapi kamu salah paham, aku hanya ingin rokok, tambahnya. Feng Jun dengan tidak nyaman mengeluarkan bungkus rokoknya dan memberikan satu kepada Han Xiao. Kamu bisa memanggilku Han Xiao, memperkenalkan Han Xiao sambil mengambil kepulan dan kembali ke tugas yang ada. Feng Jun terus menyelidiki. Han Xiao, kamu bukan orang lokal, bukan? Di manakah? Sudah selesai, Han Xiao tiba-tiba menyela, memotong kata-katanya. Apa-apaan? Aku baru saja mulai menyelidiki kamu. Bisakah kamu tidak begitu cepat? Han Xiao tanpa ekspresi mengulurkan tangan, mengatakan, sebuah pipa pecah. Aku akan menagih kamu $60. Bayar. Petik 2. Tentu saja aku tahu pipa itu rusak, sial. Aku sengaja mematahkannya. Feng Jun tersenyum ketika dia mengeluarkan dompetnya dan perlahan-lahan mengotak-atik dalam upaya untuk membeli lebih banyak waktu. Kamu memiliki keterampilan yang sangat bagus. Di mana kamu mendapatkannya? Petik 2. Bakat alami. Oh, itu luar biasa. Dari mana kamu berasal? Dari pedesaan. Petik 2. Petik 2. Han Xiao mengangkat alis. Apakah kamu mencoba untuk mendapatkan diskon dari aku?
Pada akhir akalnya, Feng Jun batuk kering sebelum akhirnya mengeluarkan uang untuk membayar. Akankah departemen mengembalikan uang aku untuk ini? Dia bertanya-tanya. Han Xiao mencibir. Kupikir akan membutuhkan waktu 1 jam lagi untuk menemukan uangmu. Seberapa besar dompet kamu? Petik 2. Saat dia bersiul aneh, dia melanjutkan untuk berkemas dan kembali ke bengkel. Ketika dia pergi, Feng Jun dengan riang membuat panggilan telepon. Pengamatan awal disimpulkan. Targetnya adalah seorang mekanik dan tingkat ancamannya masih tidak pasti. Durasi kontak adalah 4 menit dan 38 detik. Target itu menyebut dirinya sebagai Han Xiao. Aku menyarankan untuk melanjutkan dengan lebih banyak pengujian, dan untuk menghindari konfrontasi langsung. Analisis aku tentang karakternya. Ya, sangat menyebalkan. Petik 2. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai. Rutinitas harian Han Xiao sekarang termasuk pergi ke tempat barang rongsokan setiap pagi untuk menghasilkan senjata. Dia dibayar tunai setiap hari setelah setiap sesi, dan mampu menyelamatkan sejumlah suku cadang untuk membuat bajak. Dia sudah mulai membuat beberapa bagiannya, tetapi menahan untuk merakitnya. Pak Tualu kadang-kadang mengintai untuk memata-matai Han Xiao saat dia bekerja. Dia berusaha mencari tahu latar belakang Han Xiao dari keahliannya. Namun, karena Han Xiao otodidak, usahanya sia-sia. Pria tua jangkung sering datang untuk bersaing dengan Pak Tualu di 5 berturut-turut, yang sulit dipahami Han Xiao. Apakah 5 berturut-turut itu menyenangkan? Pria tua jangkung juga secara bertahap mulai berbicara dengan Han Xiao lebih banyak, dan Han Xiao lebih dari senang untuk menghiburnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Untuk mekanika, kerajinan dihargai pengalaman paling, diikuti oleh peningkatan, perbaikan, dan terakhir, perakitan. Karena Han Xiao tidak memiliki cara untuk mendapatkan pengetahuan tingkat lanjut untuk saat ini, ia memutuskan untuk menggunakan poin pengalaman yang dikumpulkannya untuk meningkatkan 3 keterampilan pemula mesin Affinity LV. 3. Basic Combat LV. 8. Dan Basic Shooting LV. 6. Mendekati level maksimal, dan dia mendapatkan cukup banyak poin bakat dari ini. Prasyarat untuk maju ke trainee mekanik kebetulan sedang membuka Intermediate Machinery Affinity yang mengharuskan LV. 5. Afinitas mesin pemula. Mesin afinitas adalah salah satu prasyarat umum untuk banyak cetak biru dan keterampilan. Meskipun Han Xiao sekarang memiliki 15 poin talenta kekalahan, yang tampaknya banyak, itu selalu lebih baik untuk menyimpan beberapa untuk hari hujan. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dengan cara yang sulit. Untuk berpikir aku benar-benar harus menghabiskan lebih dari puluhan juta enas mata uang universal hanya untuk membeli air lete untuk mengatur ulang poin bakat aku saat itu. Di Kero Jangkir, Han Xiao sibuk memproduksi senjata sepanjang pagi. Ketika dia akan pergi, Rakun memberikan simpanan uang yang dia kantongi tanpa menghitung. Itu sudah cukup untuk hari ini. Aku akan bergerak dulu, kata Han Xiao. Terima kasih atas kontribusi kamu. Kami tidak memerlukan senjata lagi untuk saat ini. Namun, kesepakatan kami masih berlaku. Kamu dapat terus menyelamatkan bagian-bagian rongsokan. Petik 2. Sekarang Han Xiao telah memenuhi tujuannya, Rakun berencana untuk menyingkirkannya. Namun, belum waktunya. Rakun adalah orang yang sangat berhati-hati. Baik oleh aku, jawab Han Xiao, yang melihat niatnya. Dia meninggalkan tempat barang rongsokan, ingat untuk membuat beberapa belokan tambahan untuk melepaskan ekornya sebelum datang ke pasar mekanik yang besar. Pasar ini populer di kalangan siswa dari Western Capital School dan Mechanic School karena beragamnya suku cadang mesin dan logam yang ditawarkannya. Han Xiao menghabiskan semua $70.000 aquamarine yang ia peroleh untuk membeli bahan-bahan yang ia butuhkan untuk penjelajah, serta lengan mekanik ringan lainnya. Setelah mendapatkan materi, dia kembali ke kamarnya untuk terus mengerjakannya. Beberapa hari kemudian, Han Xiao telah selesai membuat semua bagian bajak, dan dia sekarang sedang merakit robot di kamarnya. Tinggi 1,2 meter dan berlapis baja untuk melindungi bagian dalamnya. Setengah bagian atas adalah bentuk seseorang, kecuali bahwa ia tidak memiliki leher. Itu berjalan pada sirkuit terpadu dasar. Itu memiliki 2 lengan mekanik yang bisa menekuk dan berputar seperti seseorang, dan jari-jarinya diubah oleh Han Xiao menjadi senjata. Tubuhnya juga bisa berputar 90 derajat, dan dihiasi dengan kompartemen majalah. Alih-alih kaki, itu bergerak di trek tangki. Sistem itu mendorong Han Xiao untuk memberi nama ciptaannya. Mengadopsi gaya penamaan masa lalunya, ia menamainya Rover 1. Garis bawah garis bawah garis bawah. Rover 1, gaya tank. Jenis, robot. Nilai, biasa. Statistik dasar, daya tahan 800/800, pertahanan 18, output daya 59, kecepatan 23 max, energi 120/120. Tinggi, 1,18 meter. Berat, 64,8 kg. Mode kontrol, remote sinyal listrik. Radius kontrol, 50 meter. Sumber energi, unit baterai. Penggunaan energi, 8 Men.
Kapasitas daya, 36/80 ona. Modul lengan kanan, senapan mesin kaliber kecil 35-40 dmg, 4 kecepatan penembakan Mach 7 selama 10 detik, kapasitas 30 majalah plus 60 kapasitas sabuk 40 output daya, akurasi 18%. Modul lengan kiri, senapan mesin kaliber kecil 35-40 dmg, 4 kecepatan penembakan Mach 7 selama 10 detik, kapasitas 30 majalah plus 60 kapasitas sabuk 40 output daya, akurasi 18%. Keterampilan: menghancurkan diri sendiri untuk menimbulkan 280-430 kerusakan ledakan dalam radius 30 meter. Metal Armor, mengurangi damage yang diambil 8% kecuali serangan penetratif. Catatan, jangan meremehkan orang kecil ini hanya karena dia terlihat bodoh. Nama rover tidak eksklusif untuk satu jenis robot. Bahan-bahan utama yang digunakan untuk membuat rover 1 adalah dua bahan umum, baja dan resin plastik. Jika Hanxiao menggunakan paduan baja berkualitas tinggi, rover 1 akan memiliki daya tahan dan pertahanan yang lebih tinggi. Namun demikian, ia akan dapat memperbarui atau meningkatkan rover dengan bagian-bagian yang lebih baik ketika ia membuatnya tetap relevan. Ini adalah nilai jual mekanika. Jumlah modul yang dapat dipasang pada robot, kendaraan, dan mobile suite dibatasi oleh kapasitas energi mereka. Selain kualitas sumber energi itu sendiri, kapasitas energi dapat ditingkatkan dengan talenta energi. Sumber energi rover 1 adalah unit baterai standar, sehingga kapasitas energinya rendah. Menyelesaikan bajak memberi hadiah kepada Hanxiao dengan 24.000 XP. Hari berikutnya, Hanxiao selesai membuat lengan mekanik ringan. Garis bawah. Kamu telah membuat lengan mekanik ringan kiri, memperoleh 2.500 XP. Lengan mekanik ringan kedua adalah masih lengan kiri, seperti sebelumnya. Namun, bahan yang ia gunakan untuk kerajinan itu memiliki kualitas yang lebih rendah dari sebelumnya, menyebabkannya memiliki nilai lebih rendah. Garis bawah. Lengan mekanik ringan kiri. Nilai, biasa. Statistik dasar, 28-45 kerusakan. Pertahanan 8-12, 26 output daya, 205/205 daya tahan. Prasyarat, 23 STR. Statistik bonus, -4 kecepatan serangan. Panjangnya, 0,51 meter. Berat, 6,1 kg. Efek tambahan, bonus 6 STR. Saat ini, bentuk pertempuran terkuat Hanxiao adalah pertarungan jarak dekat, jadi mekanik ringan cocok untuknya. Mekanika yang menyukai pertarungan jarak dekat dikenal sebagai Mecha Warriors. Hanxiao tidak berniat untuk berjalan di jalur ini karena itu adalah kemampuan jarak jauh yang benar-benar unggul dalam mekanika. Namun, karena Mecha Warrior adalah gaya yang menawarkan kecakapan tempur tertinggi bagi mekanika tingkat rendah, itu harus dilakukan untuk saat ini. Hanxiao menyembunyikan lengan mekanik ringan sebelum menuju ke bawah. Luqian terlibat dalam percakapan dengan seorang pelanggan yang terus melirik Hanxiao ketika dia muncul. Dia jelas merupakan agen lain dari Divisi 13. Divisi 13 telah, selama beberapa hari terakhir, mengirim banyak agen rahasia untuk memata-matai Hanxiao, tetapi karena Hanxiao adalah orang yang sulit ditembus, mereka sekarang menyerang dari sudut yang berbeda. Mengapa ada begitu banyak orang bertanya tentang kamu? Tanya Luqian bingung ketika agen pergi. Yah, aku populer. Tapi mereka semua adalah lelaki. Hanxiao membeku. Bukan itu yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, aku tidak akan menilai kamu, jawab Luqian saat dia mulai terkikik. Kenapa kamu tertawa seperti itu? Tiba-tiba, Hanxiao menjadi serius. Dia telah menerima peringatan sistem. Garis bawah. Kamu telah memicu misi kelas E, penyerang. Terima tolak. Hanxiao bingung. Apa yang bisa memicu misi semacam itu? Menerima. Garis bawah. Sinopsis misi, karunia di kepala kamu sedang diawasi. Musuh kamu sudah dekat dan mereka bersembunyi di bayang-bayang. Sementara itu, sekelompok orang telah mengawasi kamu untuk menilai potensi kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Persyaratan, hindari kematian. Hadiah, 10.000 pengalaman. Hadiah bonus, kartu peningkatan level 1X dasar. Hanxiao memutar matanya ke sinopsis dramatis. Kelompok orang, yang disebut dalam sinopsis paling jelas mengacu pada Divisi 13. Hanxiao mengumpulkan petunjuk dan menduga bahwa Divisi 13 bisa membocorkan informasi intelijen kepadanya dalam pengaturan yang rumit untuk menguji kekuatan tempurnya. Namun, jika itu masalahnya, orang-orang setelahnya tidak boleh terlalu kuat. Lagi pula, Divisi 13 tidak akan mengambil risiko hal-hal meledak di kota. Meskipun Hanxiao tidak tertarik dengan hadiah misi kelas E yang khas, hadiah bonus menarik perhatiannya. Kartu skill level up jelas sesuatu yang berguna untuk dimiliki.
Jika sebuah misi mendapat hadiah bonus, itu berarti ada syarat rahasia untuk dipenuhi. Han Xiao menduga bahwa kondisi rahasia misi ini kemungkinan besar akan membunuh semua penyerangnya. Karena musuh bisa muncul kapan saja, aku lebih baik tidak tinggal di bengkel. Han Xiao tidak mau bergantung pada Pak Tua Lu. Setelah merenung sejenak, ia memikirkan lokasi yang sempurna untuk pertempuran. Carol Jangkir. Carol Jangkir adalah wilayah Rakun. Han Xiao berencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Dia meletakkan alat-alatnya dan memanggil Luqian dengan permintaan. Aku ingin mengambil hari libur. Oke, jawab Luqian, berkedip. Apakah ada yang salah? Tidak, mengapa? Han Xiao berhenti. Han Xiao selalu terlihat lesu dan bosan, dan Luqian, sebagai wanita yang taat, menyadari perubahan mendadak tentang dirinya. Jika dia harus menggambarkan perasaan yang diberikan Han Xiao padanya sekarang, karena alasan tertentu, berbahaya adalah kata yang muncul di benaknya. Jika kamu menghadapi kesulitan, aku pasti akan membantu kamu, katanya dengan nada serius. Tidak tahu harus berkata apa, Han Xiao menatapnya, yang membuatnya bergeser dengan tidak nyaman. Dia berbalik dari Han Xiao dan memutar-mutar rambutnya, berkata, apakah kamu tahu itu tidak sopan untuk menatap? Han Xiao berbalik juga dan menjawab, aku tidak akan kembali untuk makan malam. Aku benar-benar berpikir untuk membiarkan kamu mencoba kreasi terbaru aku, iga rebus nanas panggang dengan peterseli, jawab Luqian dengan sedih. Han Xiao bergidik, masakan macam apa itu? Han Xiao kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan membawa ransel dan troli. Bos, apakah anak itu targetnya? Seorang lelaki yang mengenakan corak mengekor Han Xiao. Setiap kali Han Xiao berbalik, dia langsung lenyap dengan memanfaatkan lingkungannya, baik itu bilik telepon umum atau kios majalah. Dia jelas seorang profesional. Dia menggunakan penerima mini di telinganya untuk berkomunikasi dengan rekannya yang bersembunyi di sebuah van tua yang berjarak 2 jalan jauhnya. Ada total 5 pria bertopeng di dalam van. Mereka tidak lain adalah penyerang Han Xiao. Mereka adalah pasukan sengatan lebah, sekelompok tentara bayaran yang berspesialisasi dalam karunia berburu. Mereka cukup terkenal di jaringan bawah tanah, setelah berhasil menyelesaikan banyak misi. Mereka secara kebetulan, tersandung, di jalan Han Xiao. Bagi mereka, misi ini lebih penting daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Di samping karunia, mereka berharap untuk mendapatkan bantuan dari organisasi Germinal dan mendapatkan dukungan mereka. Bagaimana mungkin anak ini bernilai 1 juta? Dia terlihat sangat biasa. Ini akan menjadi sepotong kue, kata pasukan nomor 2, penuh percaya diri. Jangan lupa bahwa kita jauh di wilayah Star Dragon. Bertindak cepat, ingat pemimpin itu, Kelly, ketika dia memeriksa senjatanya. Targetnya sedang bergerak. Jeep hitam tanpa plat sedang mengikuti Han Xiao dari jauh. Di dalam jeep ada tim agen lapangan divisi 13, yang dipimpin oleh kapten misi mereka, Li Hui. Selain dia ada 8 agen lengkap lainnya dan Feng Jun, yang bertindak sebagai penasihat. Mereka dipersenjatai dengan senjata penenang. Seperti yang diharapkan Han Xiao, para penyerangnya, pasukan sengatan lebah, memang digunakan oleh divisi 13 untuk mengujinya, dan agen-agen ini, pada kenyataannya, ditugaskan untuk memainkan peran pahlawan. Feng Jun membawa feed video Han Xiao. Targetnya sepertinya menuju ke distrik 7 Carol Jangkir. The Beasting Squad mengikutinya. Akan sangat ideal jika pertempuran terjadi di dalam tempat rongsokan. Petik 2. Han Xiao tiba di tempat barang rongsokan, yang mengejutkan Rakun. Kenapa dia ada di sini? Aku datang untuk mencari beberapa suku cadang, Han Xiao dengan santai berbohong. Itu adalah alasan yang cukup meyakinkan. Rakun kemudian mengundang Han Xiao untuk makan siang, dengan asumsi dia akan menolak, tetapi tanpa disangka-sangka, Han Xiao setuju, menyebabkan dia terlihat tertangkap basah. Han Xiao melepas topeng debu, mengungkapkan wajahnya kepada Rakun. Rakun mendapati wajahnya aneh, tetapi menghapusnya. Meskipun Han Xiao tidak diragukan lagi terkenal di dunia kriminal, penjahat kecil seperti Rakun, sebagian besar tidak relevan. Oleh karena itu, mereka sering tidak mengetahui rahasia, atau terganggu dengan perkembangan terbaru. Meskipun Han Xiao telah memakai topeng untuk merahasiakan identitasnya, itu tidak masalah lagi. Meja perjamuan didirikan oleh pasukan Rakun. Han Xiao dan Rakun duduk di sisi yang berlawanan, saling berhadapan saat mereka berbicara. Bagaimana kumpulan senjata terakhir? 73 WASP adalah senjata yang sangat bagus. Bahkan pasukan 6 negara menggunakannya. Salah satunya bernilai 6 hingga 7.000 di pasar gelap. Aku mendapat banyak terima kasih, jawab Rakun, sambil mengisap cerutu. Dan kualitas senjatamu jauh lebih baik daripada senjata bekas yang buruk di pasaran. Meskipun sejumlah besar senjata yang diproduksi secara massal tidak akan terlalu bervariasi dalam kualitas, akan selalu ada perbedaan kecil dari senjata ke senjata. Perbedaan-perbedaan ini muncul dari komposisi bahan bawaan, tetapi mereka dapat diminimalkan oleh mekanik yang terampil. Seorang ahli senjata akan dapat memberitahu senjata buatan tangan dari yang diproduksi secara massal.
Ada apa di sana? Tanya Rakun, menunjuk ke arah tas boneka dan kereta dorong. Beberapa suku cadang, jawab Han Xiao. Rakun puas dengan jawabannya. Mereka terus mengobrol sampai senja tiba, dan langit telah berubah menjadi warna oranye dan nilai yang cantik. Salah satu preman Rakun tiba-tiba berlari ke ruangan, mengatakan, "Bos, seseorang mencarimu." "Tidak bisakah kamu melihat aku bersama seorang tamu?" jawab Rakun yang kesal. Penjahat itu membisikkan beberapa kata ke telinga Rakun yang membuatnya memandang Han Xiao dengan penuh pertimbangan. Dia kemudian bangkit dari tempat duduknya dan tersenyum pada Han Xiao. "Maaf sebentar," katanya sebelum pergi. Han Xiao menyipitkan matanya. "Ada sesuatu." Setengah jam yang lalu. "Sepupu, aku bepergian jauh ke sini supaya aku bisa menikmati kehidupan yang baik di bawah asuhanmu. Tolong jangan tinggalkan aku," pinta Majie saat dia mengejar seorang pemuda. Dia datang ke ibu kota barat bermaksud untuk bergabung dengan geng sepupunya, tetapi sepupunya menganggapnya tidak layak dan memberinya posisi petugas kebersihan. Jelas, Majie tidak akan puas dengan itu, tapi apalagi yang bisa dia lakukan selain memohon. "Aku sudah bilang sebelumnya, jangan panggil aku sepupumu," bentak pemuda yang kesal itu. Tentu saja, salahku, aku akan menamparkan diriku sendiri," jawab Majie. Setelah itu dia benar-benar menamparkan dirinya sendiri. "Lihat saja betapa menyedihkannya dirimu. Aku membiarkanmu mengawasi pintu itu justru karena kita adalah saudara. Apakah kamu tahu berapa banyak pengembara di luar sana yang hanya memiliki makanan manja untuk dimakan? Aku akan melihat peluang besar sekarang, jangan ikuti aku." Petik 2. Tembakan besar. Mata Majie menyala. "Siapa?" "Bos Distrik 7, Tuan Rakun. Setiap distrik selain Distrik 1 memiliki bos dunia bawah. Apakah kamu tahu seberapa kuat mereka?" Petik 2. Sebelum pasangan menyadari, mereka telah tiba di pintu masuk tempat barang rongsokan. Majie mencoba mengikutinya, tetapi pemuda itu memelototinya, membuatnya menyerah. Tepat ketika Majie akan pergi, dia melihat keluar gerbang dan melihat Han Xiao disambut. "Apa-apaan? Bukankah itu anak yang menyelinap bersamaku?" Seorang preman menghentikan pemuda itu. "Jangan berkeliaran di sini," katanya. "Aku juga salah satu dari bos pria," jawab pemuda itu dengan hormat. "Aku datang untuk membuat laporan." Tiba-tiba, Majie menyela mereka. "Siapa pria itu?" tanyanya, menunjuk Han Xiao. "Siapa yang memberimu hak untuk bicara?" bentak sepupunya yang marah yang bergerak menamparnya. Namun, preman itu menghentikannya. "Orang itu adalah tamu penting bos," jawabnya. "Tamu penting?" Majie terkejut, tetapi keterkejutannya segera digantikan oleh kecemburuan dan kepahitan. "Ini tidak adil, mengapa bocah bodoh itu memiliki itu jauh lebih baik daripada aku?" Adegan-adegan dari percakapan mereka terulang kembali di benaknya, menyebabkan dia merasa malu. "Kamu kenal teknisi Han?" "Tidak juga, tapi kita memang berbicara sedikit ketika kita diselundupkan." Mata preman itu tiba-tiba bersinar. "Ikuti aku, bos akan ingin melihatmu." Petik 2. Majie dan pemuda itu tertegun. Keduanya digiring ke sebuah ruangan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Majie gugup. "Tenang, bukan apa-apa. Orang itu adalah seorang mekanik yang tahu cara membuat senjata dan bos kami telah berpikir untuk bergerak padanya untuk sementara waktu, tetapi karena kami tidak yakin dengan latar belakangnya, kami belum bertindak. Aku hanya ingin tahu semua yang kamu ketahui tentang dia." Petik 2. Mata Majie berbinar ketika membayangkan bisa mendapatkan bantuan bos. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang memungkinkannya untuk melampaui sepupunya. Dia mencibir dan menatap sepupunya dengan pandangan menghina. Siapa yang peduli apa yang terjadi pada bajingan itu Han Xiao? Setelah menunggu sekitar setengah jam, Rakun datang menemui mereka. Ketika dia tiba, baik Majie dan sepupunya buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Majie begitu tegang sehingga dia bahkan menjatuhkan kursinya sendiri. "Kamu tahu latar belakang teknisi Han?" tanya Rakun. "Namanya adalah Han Xiao. Dia pengembara yang menyelinap ke kota dengan aku. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini, dia tidak memiliki saudara." Petik 2. Itu saja, mata Rakun berkedut. Melihat ketidaksenangan bos membuat Majie berpikir lebih keras untuk mengingat sesuatu. Oh benar, dia kidal ketika dia datang ke sini. Pakaiannya juga sangat compang camping, dan dia tampak seperti bukan siapa-siapa. Petik 2. Sangat bagus. Rakun berbalik dan pergi. "Apapun untukmu, bos," teriak Majie di belakangnya. Rakun berhenti dan berbalik untuk menatapnya. "Aku suka kamu, bergabunglah dengan geng aku." Petik 2. Mata Majie melebar dengan gembira. "Aku telah mendapatkan jackpot." Setelah Rakun pergi, Huang mau mulai menjilat seluruh Majie. Peran mereka sekarang terbalik. "Majie, tolong jaga aku dengan baik di masa depan." "Apa yang baru saja kamu panggil aku?" ejek Majie. "Sepupu." Keduanya yakin cepat beradaptasi. Majie melingkarkan lengannya di bahu Huang Mao dengan gembira.
Saudaraku, boleh aku tahu apa yang ingin dilakukan bos dengan Han Xiao? Tanyanya pada preman itu. Bukankah sudah jelas? Kami akan memaksanya untuk mengeluarkan cetak biru untuk senjata sebelum membungkamnya. Petik 2. Itu bagus kalau begitu, jawab Ma Jie yang lega. Kurang dari 3 menit kemudian, Rakun kembali ke ruang perjamuan. Han Xiao telah meninggalkan semua hidangan tidak tersentuh. Rakun tersenyum. Han Xiao, kan? Sepertinya kamu sudah menemukan namaku. Merasakan ketenangan sebelum badai, Han Xiao diam-diam meraih lengan mekanik ringan di ranselnya. Klik. Dia melengkapinya. Meskipun dia sudah berniat melakukan pertempuran sejak awal, Han Xiao masih tetap waspada seperti sebelumnya. Dia telah belajar pentingnya kewaspadaan dengan cara yang sulit di galaksi, tetapi itu adalah cerita untuk lain waktu. Rakun mulai mengetuk jari-jarinya di atas meja. Hehe, aku selalu ingin tahu tentang identitas kamu yang sebenarnya, tetapi ternyata kamu hanya seorang pengembara. Harus aku katakan, kamu memang sangat berhati-hati selama ini. Petik 2. Terus. Wajah Rakun menjadi gelap. Apakah kamu mengerti situasi yang sedang kamu alami? Serahkan semua yang kamu ketahui tentang membuat senjata. Petik 2. Kenapa dingin sekali? Dingin. Kami tidak lebih dari mitra bisnis. Petik 2. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku bisa membantai kalian semua jika aku mau? Han Xiao tersenyum mengejek. Rakun menjentikkan jarinya saat dia mencibir. Dalam sekejap, 4 preman di sekitarnya mengarahkan senjata mereka ke Han Xiao. Apakah kamu pikir aku tidak akan siap? Benar-benar lelucon. Semua senjata yang diarahkan pada kamu diciptakan oleh kamu sendiri. Petik 2. Selain Rakun dan 4 penjahat di seberang meja, ada 2 orang lagi yang berjaga di luar ruangan, dan ada sedikit ruang bagi Han Xiao untuk bermanuver di ruang yang kompak. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu masih akan membungkamku. Rakun tertawa dingin, persis seperti yang dikatakan Han Xiao. Tapi aku harap kamu bekerja sama. Setidaknya itu akan menyelamatkanmu dari beberapa penderitaan. Petik 2. Dan jika aku tidak, aku memiliki beberapa pria yang pandai dalam hal penyiksaan. Kamu akan berbicara pada akhirnya. Petik 2. Tiba-tiba, udara tentang Han Xiao berubah saat dia memutuskan untuk menjatuhkan fasad. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah membuatku terpojok? Perubahan mendadak membuat Rakun was-was, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu memiliki semacam kartu truf di dalam tas milikmu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bergerak lebih cepat daripada peluru? Bagaimana jika aku katakan bahwa ada bahan peledak yang kuat di sini? Rakun tertawa. Penampilan Ma Jie adalah, tanpa diragukan, sebuah kebetulan. Bagaimana mungkin Han Xiao membuat persiapan? Siapa yang dia coba bodohi? Aku tidak tahu siapa orang yang memberitahumu tentang aku, tapi dia jelas tahu sedikit. Mengapa kamu tidak mencoba memeriksa jaringan bawah untuk melihat hadiah terbaru? Petik 2. Rakun mengerutkan kening. Bagaimana Han Xiao bisa tetap tenang, dan apa yang dia mainkan? Meskipun Rakun memang memiliki kekuatan di ibu kota barat, ia sebenarnya hanya penjahat kecil-kecilan dalam skema besar hal-hal, terlalu kecil untuk mengambil bagian dalam masalah-masalah dunia bawah. Oleh karena itu, ia sedikit memperhatikan hal-hal seperti itu. Dia pasti hanya mencoba untuk membeli lebih banyak waktu. Mengapa aku harus mendengarkannya? Karena kamu tidak percaya padaku, mau bertaruh. Bagaimanapun, hidup selalu penuh kejutan. Sekarang aku perhatikan, ruangan ini cukup kecil, bukan? Sempurna untuk ledakan. Pertama datang ledakan, diikuti oleh pecahan peluru. Kemudian, seluruh tempat ini akan rata dengan tanah. Tapi aku kira itu tidak apa-apa, karena kita semua telah mati di pecahan peluru awal. Petik 2. Cukup, aku tidak punya waktu untuk bercanda. Berdiri, atau aku akan membuatmu berlubang. Petik 2. Han Xiao mengangkat bahu, menghela nafas, tidak bisakah kita membicarakan semuanya? Baik, aku akan memberikan. Tiba-tiba, saat sinar matahari terakhir menghilang, kegelapan turun. Han Xiao telah menunggu ini. Vroom. Lengan mekanik meraung hidup, merobek-robek ranselnya. Han Xiao membalik meja makan, mengirimkan pot dan piring ke Rakun dan 4 penjahat. Membicarakan semuanya. Seolah-olah. Ada 4 preman di depannya, dan 2 di belakang. Han Xiao tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia mengambil meja untuk digunakan sebagai layar dan maju ke depan seperti raksasa besar yang tak terhentikan, memegang lengan mekanik di depannya. Jatuh. Keempat penjahat itu terlempar ke samping seperti lalat. Api, teriak Rakun yang berwajah marah dan berdarah. 2 penjaga yang tersisa mulai menembak.